Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan besok hari Senin ya, tanggal 12 Februari. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro. Kemarin tanggal 7 itu berarti tanggal Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu itu untuk saham Adaro. Untuk candlenya sih nggak terlalu ini ya, kecil sih, nggak terlalu banyak pergerakan walaupun sempat naik turun, tapi habis itu ya close di harga pembukaannya. Secara teknikal untuk resistennya masih di 2500 sih, ini udah lebih dekat ke area resisten, jadi kalau mau entry agak nanggung. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari Rabu kemarin untuk saham Adaro tanggal 7 Februari aslinya masuk loh, netpay 22M, ini hitungannya lumayan ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 60-an M. Jadi aslinya netpay di saham Adaro. Kalau kita cek lebih detail di sini, kemarin pas tanggal 7 Februari itu secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi ya ini oleh asing dan sebagian retail keluar. CC, XI, YP, net sell, sesinya net sell 7,6 M. Untuk aslinya ya masuk BK, ZP, AK, YU. Jadi ini ya, didistribusi oleh lokal, ditampung oleh asing untuk saham Adaro. Kalau kita cek dalam dari awal bulan ini aja ya, dari awal bulan Februari itu untuk aslinya udah net buy 151,4 M. Jadi sebenarnya di harga saat ini ya, ketika konsolidasi ini untuk Adaro itu aslinya cenderung masuk sih. Jadi semoga aja nanti ada sentimen yang bagus supaya harga sahamnya bisa breakout di atas 2500 dan nguji lagi 2600 ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih mungkin untuk skenario-nya ke depan ada kemungkinan akan sideways dulu ya. Tapi kayaknya ada kemungkinan breakout resistensi kalau melihat aslinya cenderung masuk dalam beberapa hari terakhir ini. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 4 apakah udah diupdate untuk saham Adaro? Kalau kita cek di RTI belum ya. Jadi di harga saat ini hitungannya valuasinya menarik, PBV-nya 0,7 kali, jadi di bawah 1, ROE-nya masih lumayan tinggi. Likuiditasnya masih cukup aman, jadi kalaupun mau entry di saham Adaro, ya kemungkinan di harga saat ini itu ya resikonya nggak terlalu gede, kemungkinan sih seperti itu aja. Kalaupun floating loss turun lagi, itu jangan buru-buru buat cut loss ya untuk saham Adaro ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas harganya masih di area sini-sini aja ya, masih berada di range konsolidasinya antara 1060 ini sampai 1180. Cuman ini udah lebih dekat ke area resisten sih, jadi kalaupun mau entry agak nanggung juga. Kalau kita cek untuk transaksinya, saham Pegas hari Rabu kemarin tanggal 7 aslinya masuk 4,2 M. Kalau kita perhatikan untuk transaksi Pegas masih sepi-sepi aja ya. Pegas kalau kita cek untuk transaksi hari Rabu kemarin setelah keseluruhan yang masuk sama yang keluar sih nggak ya, kayaknya lebih ada sedikit akumulasi nih. YU, GR, AK masuk 3 M lebih ya. Untuk aslinya sendiri yang masuk ada YU versi asing net buy 3,9 M. ZPAK versi asing juga masuk. Jadi aslinya net buy, lokalnya net sell. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Semoga aja bisa breakout untuk minggu depan untuk saham Pegas. Perhatikan saja level ini, mungkin kalau yang udah floating profit misal ambil di bawah, sekiranya nggak bisa breakout di atas 1180 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kalau mau diamankan atau tetap masih mau hold di saham Pegas di harga saat ini sebenarnya masih lumayan relatif murah ya secara valuasi, dan kemungkinan buat rebound lagi ya kalau menurut saya sih masih cukup besar ya kemungkinannya. Tinggal tunggu aja ada sentimen yang bagus untuk saham Pegas ini. Kalau kita cek aja untuk harga saat ini, Pegas PBV-nya malah 0,6 ini di bawah 0,7 kali. Jadi ya bisa dimasukkan ke list dulu mungkin yang buat dari saham yang mau investasi
Mungkin seperti itu sih untuk saham bekas ya. Kembali lagi disclaimer, kalau mau entry amannya nunggu breakout aja, kalau atau nunggu tingkat volatilitasnya ya, volumenya mulai rame baru entry untuk saham bekas. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bekas. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari Rabu kemarin naik lumayan 1,95% dan ya ini berhasil breakout di atas 2600 ya, close-nya di 2610. Kalau kita lihat coba untuk transaksi saham PTBA. PTBA tanggal 7 kemarin kok PT kebalik ini. Tanggal 7 kemarin aslinya masuk 3,9 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih masih belum terlalu ramai ya, jadi masih cenderung sepi. Ini kalau kita cek dari awal bulan net buy cuma 300-an juta, jadi ya belum masuk banyak sih untuk aslinya ya. Di saham PTBA masih sepi-sepi aja. Kalau kita perhatikan PTBA tanggal 7 Februari kemarin secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ini, nggak terlalu banyak. AK net buy 2,4 M, HP net buy 2 M ya. Malah untuk HP ini 100% ya, nggak 100 ya, hampir seluruh transaksinya buy di saham PTBA. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin, kalau kita lihat ya, di market maker utamanya CC cenderung scalping, net buy cuma 196 juta aja, padahal nilai transaksinya 4,7 M ini. Kalau kita lihat dari awal bulan yang pegang barang paling banyak, ya hitungannya sih malah kalau kita cek dari awal bulan ini ya didistribusi oleh NI dan belum ada yang akumulasi dalam jumlah yang banyak. Mungkin kalau mau entry sih ya disclaimer sih, kalau misal langsung masih dibuka hijau masih naik, itu resistennya ada di secara teknikal ya, itu ada di 2680 2690. Mungkin perhatikan saja level ini kalau masih naik ya, buat taking profit mungkin yang udah ambil di bawah. Tapi kalau menurut saya sih mungkin masih akan cenderung ini konsolidasi dulu ya, sideways sampai nunggu ada sentimen yang bagus untuk saham-saham sektor batubara. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA. Kalau dibandingkan Adaro, kalau kita lihat untuk valuasi PTBA kayaknya lebih mahal ya. PTBA itu valuasinya lebih mahal. Ini kalau kita lihat aja di sini PBV di harga saat ini untuk saham PTBA ada di atas 1,5 kali. Kemudian ya masih lebih menarik di Adaro sih sebenarnya ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari Rabu kemarin naik lumayan tinggi ya, 3,14% ke level 1150. Secara teknikal untuk area support resistennya di level harga saat ini berarti ini sih, untuk resistennya ada di 1170. Jadi kalau misal besok naik, perhatikan aja level ini, sekiranya gagal breakout, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di dekat support pas waktu itu ke 1100 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Medco Medco aslinya masuk, kalau kita lihat dari awal Februari ya, masuk 15 M-an. Kalau kita cek ke tanggal 7 aja kemarin net buy 28, jadi masuk lumayan banyak kemarin hari Rabu untuk aslinya di saham Medco. Kalau kita cek lebih detail di sini tanggal 7 kemarin untuk saham Medco, BKBB dan mereka asing ya, BBBK-nya versi asing yang masuk, BBBK versi lokal juga masuk, cuma didominasi oleh asing. Asingnya net buy ini, BB, BK, ZB, CC, AK versi asing net buy. Jadi
Lokalnya lebih banyak jualan ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Kalau mau lihat transaksi tanggal 7 kemarin kayaknya masih ada kemungkinan naik di awal market ya. Jadi tunggu aja di resistennya 1170 mungkin kalau mau taking profit. Sekiranya gagal breakout ya, tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemudian bisa naik lagi, mengingat waktu itu pas ketika turun ada gap down yang belum ketutup ini. Jadi kalau menutup gap misal berhasil breakout ya akan ke 1200-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco. Kembali lagi disclaimer. Oh ya, buat patokan untuk support terdekatnya di level harga saat ini ada di 1135. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam, Aneka Tambang, harganya udah di bawah ya, turun terus ini harganya. Jebol support dan ini kalau lihat secara teknikal udah mengkhawatirkan ya ketika jebol 1530 ini untuk saham Antam. Jadi jangan buru-buru buat average down aja dulu mungkin buat teman-teman yang nyangkut ya. Kalau mau cut loss sebenarnya agak sayang sih. Coba kita cek untuk transaksinya coba. Untuk saham Antam. Antam siapa yang jualan, kenapa harganya turun terus? Kalau kita cek hari Rabu kemarin, itu YC Netza 15M ya. YC Lotus Sekuritas ini Netza 15M. Selain YC ada SQ, PD, dan hitungannya sih ada juga sih yang nabung AK, HP, YP ya. Untuk aslinya sendiri di saham Antam kemarin tanggal 7 net 10 eman ya, AK versi asing itu yang masuk 10,2 M, YU versi asing juga masuk 2,4 M. Untuk lokalnya net sell, aslinya net P, harga sahamnya masih turun. Jadi mungkin bisa dipantau aja dulu ya. Kalau kita perhatikan dari awal bulan juga hitungannya ini AK masuk terus ya, hari tanggal 5 kemarin juga masih masuk sih. Jadi hitungannya AK versi asing ini juga ya ikut-ikutan ngumpul ya mulai ngumpulin sama Antam, mungkin seperti itu sih. Untuk yang keluar BKZP, BKZP-nya juga versi asing yang keluar, tapi hari Rabu kemarin itu BK-nya sama ZP keluar sih, cuman nggak terlalu banyak ya, di bawah 1 eman. Mudah-mudahan aja ada kemungkinan rebound untuk minggu depan ya, antara hari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan ada potensi buat rebound. Tapi kalau secara teknikal sih agak mengkhawatirkan karena untuk supportnya lumayan dalam, itu bisa ke level 1200 ya, 1100 cukup dalam ya. Jadi jangan buru-buru buat average down aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih misal belum ada sentimen yang bagus ya, ada kemungkinan harganya mungkin akan sideways dulu. Kalaupun mantul naik, kalau nggak ada sentimen yang bagus, ada potensi cuma technical rebound ya. Tapi kalau ada sentimen atau rumor yang bagus untuk saham Antam, yang nggak menutup kemungkinan bisa membalikan trennya dari bearish menjadi bullish. Tapi ini secara tren masih bearish, jadi apa ya istilahnya itu, jangan nekat buat masuk dengan jumlah yang banyak ya kalau trennya masih bearish seperti ini. Cari aman aja dulu, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Tapi kalau mau nyicil ya disclaimer atau dipantau aja dulu, seperti itu sih. Hitungannya cukup menarik di harga saat ini ya, apalagi kalau kita lihat nilai apa ya, harga emasnya naik kan. Nah, harga emas itu kalau geopolitik globalnya kurang bagus, biasanya harga komoditas emas juga naik tinggi itu. Kemudian dari nilai tukar rupiah juga, rupiahnya melemah itu malah itu ya. Kalau untuk Antam itu malah untung mungkin ya, karena kurs dolar kan ya seperti itulah, dapat rupiahnya makin banyak profitnya. Mungkin seharusnya itu ya, laporan kuartal 4 bagus nih untuk saham Antam. Cuman kita tunggu aja ya, semoga aja bagus. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam kalau nggak dikorupsi aja ya, mudah-mudahan, soalnya ini rawan juga BUMN. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA harga sahamnya ini kemarin turun 2% lebih ya hari Rabu.
ke level 2410. Ini masih konsolidasi di range area 2200-an sampai 2900. Waktu itu ya hampir mendekati resistensi, nggak bisa breakout turun lagi. Jadi ini masih berada di range konsolidasinya, Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA, tanggal 7 kemarin aslinya net sell 6,6 M. Kalau kita cek dari awal bulan, untuk aslinya cenderung keluar di saham MDKA ya. Ini udah net sell 60 M lebih. Jadi saran saya sih kalau mau entry, lebih amannya dekat area support aja ya, MDKA. Jadi antisipasinya itu nggak terlalu dalam. Kalau kita perhatikan sebenarnya sih hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang keluar itu didominasi broker asing, AK, ZP versi asing net sell, AK versi asing net sell 10,3 M. Untuk lokalnya net pay ada AK versi lokal yang nampung 14 M ya. Jadi AK aslinya jualan, AK lokalnya nampung, harga sahamnya turun. Mungkin kalau entry ya sekiranya kalau kita lihat secara historinya berarti di area sini sih. Tunggu aja di 2330 ya. Di bawah 2330 ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau entry. Kemungkinan nanti mantul naik lagi ya. Ini hitungannya ya area support kuatnya sih, area support ya. Untuk support itu sebuah area, bukan titik. Oke, jadi seperti itu sih untuk saham MDKA. Lihat transaksi kemarin tanggal 7 sih kayaknya masih ada kemungkinan buat ini nguji supportnya dulu, nanti ada buyer masuk harganya mantul naik ya. Semoga aja dijaga di atas supportnya ini. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Inco ini yang harganya juga mulai menarik ini. Untuk saham Inco fundamentalnya cukup bagus tapi harganya turun terus ya dari sini. Jadi bisa dipantau juga ini Antam, kemudian Inco, kemudian apa ya, MDKA mungkin ya juga bisa dipantau. Itu hitungannya saham yang cukup waktu kapan itu ya cukup banyak, cukup diminati oleh asing juga ya untuk saham MDKA itu. Oh ya, untuk saham Inco harga sahamnya terus bearish, ini jebol support kemarin tanggal 6, berarti hari Selasa ya, jebol supportnya yang di 3750. Jadi karena jebol support ya ini udah jadi resistennya. Waktu tanggal 7-nya juga sempat naik cuman nggak bisa breakout lagi ya. Tunggu aja ini kalau belum bisa breakout di atas 131, sorry, kalau belum bisa breakout di atas 3740 untuk saham Inco ya jangan buru-buru buat entry ya, karena ini secara tren masih strong bearish ya kan. Ini turun terus turun mentok kemudian naik cuma technical rebound aja, habis itu melanjutkan penurunannya. Jadi untuk saham Inco secara tren untuk saat ini bearish ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Inco tanggal 7 Februari, secara keseluruhan sih ada yang masih ada sedikit distribusi sih. Yang masuk sama Inco lebih banyak kan yang keluar nih kalau kita lihat sekilas ya. Dan untuk aslinya sendiri net value untuk saham Inco itu tanggal 7 kemarin aslinya masuk. Semoga aja itu pertanda bagus ya. Net buy tanggal 7 kemarin net buy 13 eman lebih. Kira-kira target penurunannya ke level berapa? Misal kita ukur pakai koreksi yang kemarin karena ini jebol support ya, cukup dalam sebenarnya untuk supportnya ya. Kalau masih turun itu bisa ke 3300-an, tapi kalau misal minggu depan berhasil breakout di atas 3740 ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya, selama bisa bertahan aja di atas 3740, mudah-mudahan untuk saham Inco bisa naik lagi untuk minggu depan. Kalau belum bisa breakout ya jangan buru-buru buat average down atau masuk ya, bisa wait and see aja dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Inco. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang harganya masih ini ya sideways beberapa hari terakhir. Untuk pergerakannya kurang begitu volatile ya, tidak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya.
Untuk area support resistennya masih sama, untuk resisten tertekannya masih di 1080 dan supportnya di harga 1000. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA, kok MTKA BRPT ya? BKA tadi udah. Untuk BRPT ini kelihatan sekali ya, ada yang akumulasi yaitu ZP ngumpulin barang cukup banyak 32,5 M loh. Walaupun tidak terlalu banyak pergerakan, tapi asing ZP ini netback 32,9 M ya. Untuk lokalnya lebih banyak jualan di ini tampung dan diakumulasi oleh ZP versi asing. Semoga aja bisa naik sih untuk minggu depan ya. Target price-nya di sini TP1-nya di 1080. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil ketika turun dekat area support, ambil floating profit dan misal besok naik, perhatikan saya level 1080 1080. Kalau gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan, tapi kalau berhasil breakout resisten selanjutnya ada di 1160-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.